Jangan khawatir. Aku tidak di sini untuk membuat masalah. Aku akan bicara dengannya. Bibi, kamu keluar dulu. Aku akan memanggilmu nanti. Hati Song Tai berdebar seperti lembah. Aku harus menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa sakit yang menusuk hatiku. Tepat di tempat tidur ini, Song Siming dan wanita ini berguling-guling telanjang. Tepat di tempat tidur ini, dua orang yang tak tahu malu. Dia membuat seorang anak. Jika Nyonya Song memegang pisau di tangannya, dia benar-benar ingin menikam yang menyilaukan itu. Di perut si kecil brengsek. Duduklah, jangan lelah berdiri. Dia mengelus garis-garis kayu solid. Warna merah tuamet itu memancarkan temperamen aristokrat. Berapa kali dia melewati jendela itu? Gaya yang ingin membeli dan menahan impuls. Sekali, ketika dia dan Song Siming melewati toko furnitur ini, dia melihat melalui kaca, menunjuk meja ini di bawah lampu langit-langit yang menyilaukan dan berkata, "Aku berharap tinggal di rumah yang luas. Apakah ada meja makan ini di ruang tamu?" Meja yang tinggal dalam mimpinya. Dia bekerja untuknya sekarang, memancarkan cahaya yang samar dan elegan. Ruang tamu luas dalam mimpinya. Dan pria yang menemani dalam mimpinya telah menikmati agresi merampas mimpinya. Dan wanita ini tinggal di rumah mewah seperti ini. Dia menjual rumah ibunya untuk menukar rumah saudaranya. Perasaan Song Tai seperti ikan sekarat di talenan. Sisiknya dikupas satu persatu, menyingkap daging berdarah. Rasa sakit yang tak tertahankan. Dia masih mempertahankan wajahnya yang tenang, dan senyum yang tenang. Di depan rumput laut yang panik gemetar dan bingung. Tunang yang menakutkan. Hari ini aku datang. Aku di sini untuk meminta sesuatu padamu. Sebenarnya aku tidak mengatakan kamu mengerti. Itu Song Siming. Uang yang kuberikan padamu. Sekarang aku tahu tempat ini. Bisa memanjat ke sini. Itu berarti dia. Katakan semuanya padaku. Aku sudah melihatmu 2 kali. Aku sudah memberitahumu ini pertama kali. Semoga kamu bisa melakukannya sendiri. Sayang, kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Kamu masih muda. Apa salahnya melakukan sesuatu? Jangan mencuri. Tidakkah kamu tahu mencuri orang tidak berakhir baik? Bagaimana dengan uangnya? Aku memberikannya padanya. Wanita, jangan terlalu kejam. Karena kamu sudah mengikuti. Dia bahkan tidak ada di silsilah keluarga kita. Tapi 1 porsi. Apa namanya? Makan selir dengan teman. Selir ini. Selir tidak benar-benar selir. Aku harus melewati pintu. Bahkan jika kamu tidur denganku. Lebih baik daripada hanya mencari pelacur di luar. Setidaknya tidak sakit. Aku memberitahunya.
Karena kita semua tidur bersama. Berapa banyak uang yang harus hilang? Bahkan pelacur, itu tidak bisa digunakan tanpa alasan. Pelacur ini juga punya pelacur. Ini seperti berjudi. Dan bermurah hati. Fang menunjukkan nilainya. Uang ini. Aku bisa membelinya. Tapi bagaimana dengan hari ini? Dia berubah pikiran. Dia memintaku datang dan mengambil uangnya. Semuanya berantakan. Kamu tidak layak mendapatkan uang itu. Dia tidak ingin melihatmu lagi. Jadi aku harus maju. Tidak mungkin. Aku istrinya. Harus urus pemakamannya. Bukan sekali dua kali. Tapi ini pertama kalinya minta uangnya kembali. Mungkin kamu yang paling tidak layak. Bagaimana dengan uangnya? Keluarkan cepat. Kita ada keperluan lain. Bagaimana dengan uangnya? Jangan tunggu sampai aku kehilangan kesabaran. Bagaimana dengan uangnya? Uang katakan padaku. Lepaskan aku kamu lagi. Aku biarkan orang-orang berubah seperti ini. Kamu pantas mati. Bibi. Bibi. Rumput laut, rumput laut. Apa masalahmu? Rumput laut, rumput laut, rumput laut. Rumput laut, dia sudah meninggal. Apa? Hei kamu tunggu di sini. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Halo. 120. Sekarang. Atas nama Komite Partai Kota Jiangzhou, saya mengumumkan keputusan penanganan. Xie Bao, mantan Presiden Ban Kota Jiangzhou, harus bertanggung jawab atas masalah ekonomi besar. Sekarang sudah dikembalikan 2 kali. Tentang brankas pribadi Xie Baoing di kota. Penggelapan dana jaminan sosial. Spekulasi pasar berjangka as. Beberapa pendapat tentang penutupan posisi paksa. Jadi ada apa? Ada yang terjadi pada rumput laut. Istrimu menghubungiku pagi ini. Ambil alamat rumput laut. Kamu bilang aku tidak bisa membantu. Siapa yang mengenalnya? Dia di mana sekarang? Dia masih di rumah ketika aku menelepon 120 pagi ini. Cari tahu untukku di rumah sakit mana dia meneleponku. No 2 tiba-tiba keluar dari gedung. Perci. Apa yang harus aku lakukan jika situasinya tiba-tiba berubah? 2 pendatang baru. Tidak pernah melihatnya sebelumnya.
Hahaha. Aku melihatmu sebagai mutiara di hatiku. Hal terpenting dalam hidupku. Aku bertanggung jawab atasmu. Kamu benar-benar peduli dengan anak ini? Mencintai seseorang. Biarkan dia memberimu seorang bayi. Kemudian dengan darah kita berdua, siram bunga ini. Dengan cara ini kita tidak akan pernah terpisah. Hei, Di rumah sakit ibu dan anak bintang merah. Bayinya hilang. Rahim anak sedang ditanam. Ting Ting. Ayah, maafkan aku. Meskipun pilihan terakhirku adalah pengecut. Tapi itu satu-satunya keputusan yang kuambil saat putus asa. Di masa depan, ayah tidak akan bisa menemanimu di jalan pertumbuhan. Tapi kamu harus ingat pelajaran ayah. Jangan salah jalan. Nak, kemari. Minumlah sup ayam. Kemari. Kemari dan minum dengan baik. Oke. Anak. Bagaimana seseorang bisa begitu mulus dalam hidup? Selalu tersandung ke atas dan ke bawah. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih sangat muda. Hari-hari ke depan akan panjang. Ayah dan ibu masih bersamamu? Kemari dan patuh. Minumlah sup ayam.
Masih tidak bicara denganmu. Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Kamu menolak minum sup? Mau kita jalan-jalan dulu? Minum setelah jalan-jalan? Bagus untuk pergi keluar pergi. Tentu minum sup setelah kamu kembali dari jalan-jalan. Tampaknya akan turun lagi. Mari kita berteduh dari hujan di paviliun. Hujan! Maaf? Aku minta maaf. Apa yang kamu pikir orang-orang ini berlarian untuk apa? Channel Disco sudah membahasnya. Berjalan di hari hujan terkena lebih sedikit hujan daripada berlari. Sangat indah. Sudah 3 bulan. Akhirnya kamu mau bicara. Itu bagus juga. Hujannya sangat indah. Kenapa biasanya kita tidak menyadarinya? Jika ini normal, tiba-tiba hujan turun. Aku khawatir semua orang di jalan menghindarinya. Tidak khawatir, hanya terburu-buru. Aku tidak tahu kapan hujannya akan berhenti. Hampir tidak ada yang menyadarinya. Hujan ini juga memiliki keindahan yang berbeda. Hujan adalah hujan yang sama. Hanya saja kita berbeda. Setiap malam, aku duduk di dekat jendela. Melihat cahaya di luar jendela, aku berpikir, betapa indahnya kota ini. Ada sebanyak hidup seperti ada orang. Hidup orang lain yang tidak aku ketahui. Bagaimana denganku? Setiap hari ketika aku membuka mata, sekumpulan angka muncul di pikiran KPR 6000. Makanan dan pakaian 2500. Ren pergi ke taman kanak-kanak 1500. Biaya pertukaran 600. Biaya transportasi 580. Biaya pengelolaan properti 340. Tagihan telepon 250. Dan gas serta utilitas 200. Artinya, dari napas pertama saat aku bangun, aku harus menambah setidaknya 400 setiap hari. Ini adalah biaya hidup di kota ini untukku. Angka-angka ini membuatku tidak berani bermalas-malasan sehari pun. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. 10 tahun ke depan, aku tidak memiliki masa depan. Masa depanku ada di sini saat ini. Aku pergi berbelanja dengan ibuku hari itu. Sebenarnya kita tidak perlu pergi. Pria itu mendorong kita maju dalam arus. Aku bahkan tidak bisa pergi. Kamu bahkan tidak bisa berhenti. Aku tertawa. Aku bilang ini dia. Hidup kita terlalu terlambat untuk dipikirkan. Tidak ada keputusan. Hanya didorong maju seperti ini. Dan kemana perginya idealisme remajaku? Ideal saya
Tersingkir dari pandangan oleh hiruk-pikuk orang-orang. Ya. Dulu saya bersikeras. Prinsip batin dan inspirasi masa muda saya. Hanya oleh anak, oleh keluarga, oleh pekerjaan, oleh rumah. Tidak ada yang tersisa yang telah diasah oleh kehidupan nyata. Padahal banyak kali saya punya prinsip. Saya tidak ingin mencari jalan pintas. Saya tidak ingin menjadi oportunis. Tapi setiap kali saya melihat orang yang tidak sebaik saya. Karena menyerobot antrean mendapatkan tiket sebelum saya. Mereka yang tidak sebaik saya, kehilangan lebih dari 1 dekade perjuangan dengan mengorbankan prinsip. Saya benar-benar tidak yakin. Terkadang saya bertanya-tanya. Apakah keteguhan saya benar atau salah? Saya bahkan menyalahkan. Mengapa masyarakat ini begitu tidak adil? Mengapa orang tidak mengikuti aturan, tanpa prinsip, dan membuat kita semua bekerja keras? Siput yang rajin menderita. Saya telah membaca beberapa buku investasi 2 hari ini. Padahal saya tidak punya banyak uang untuk berinvestasi. Saya hanya ingin, bagaimana saya mencegah barang-barang ini dari penyusutan? Saya pikir, ini mungkin kepanikan semua orang di kota ini. Semua orang khawatir. Takut kehilangan apa yang telah diperoleh. Apa yang tidak didapat ingin dimiliki. Kemudian, saya menemukan kutipan dari Warren Buffett dalam sebuah buku. Selalu memegang konsep investasi nilai. Dia mengatakan bahwa tidak peduli zaman apapun, masyarakat apapun, lingkungan ekonomi apapun, risiko spekulasi selalu lebih besar daripada investasi. Dia mengatakan mungkin dalam jangka pendek, Anda mungkin menghasilkan banyak uang dalam 1 kali, tapi dalam jangka panjang, setiap kali Anda berjudi Anda kehilangan segalanya. Tapi berinvestasi berbeda. Berinvestasi selama Anda mempertahankan nilai uang, pada akhirnya akan menambah nilai dan berbuah. Dan saya pikir ada poin yang bagus di sana. Pemahaman saya adalah, selama Anda memiliki keyakinan, mengejar selama Anda bertahan, maka kamu pasti akan melangkah lebih jauh daripada mengikuti keinginan. Kerja bagus. Cari saja Song Siming. Dia sangat pintar. Dia sangat pintar. Juga sangat berbakat. Tapi jika dia bisa memilih jalan yang benar, memilih nilai-nilai yang benar, aku yakin masa depannya akan tak terbatas. Dan itulah yang tidak dia lakukan. Dia justru karena kebijaksanaan sesaatnya, memilih jalan spekulatif. Akhirnya ikut arus. Masih awal. Aku agak berakar di kota ini. Aku percaya. Dengan ketekunanku, dengan usahaku, pada akhirnya aku pasti akan menjalani hidup yang kuinginkan. Bagaimana denganmu? Kamu masih sangat muda. Sangat bersemangat. Meskipun kamu telah melakukan kesalahan, meskipun kamu telah gagal, tapi tidak apa-apa. Karena kamu masih muda. Kamu tahu. Karena kamu masih muda. Jadi kamu punya banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan. Lakukan lagi. Aku harap kamu berani. Berani ya? Percaya pada dirimu sendiri. Besok akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Hujan sudah berhenti. Pulanglah. Datang dan istirahat dulu. Aku akan menghangatkan sup ayam untukmu.
Halo Mark, kamu sudah kembali. Halo Tuan Kuo. Aku sudah kembali. Apakah kamu ada waktu untuk mengajariku sekarang? Ya kapan kamu mau mulai? Bagaimana keadaan saudarimu? Mengapa tiba-tiba ingat menanyakannya? Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Katakanlah, Aku ingat dulu aku bilang bisakah kamu datang ke rumahku sekarang? sekarang bagaimana? Oke, tunggu aku. Bahkan jika aku mengirimimu email, aku ingin menunjukkan padamu. Dia memohon padaku. Dia ingin aku membantu Sawed dan anak-anaknya pergi ke Amerika. Memberi mereka kehidupan baru. Jadi aku akan menjemput mereka. Hai Ping. Hai Ping. Jangan menangis, jangan menangis. Aku sudah mendengar tentang Song. Aku juga sangat menyesal. Dia ada di Tiongkok. Dia banyak membantuku di Amerika. Jadi, sekarang aku akan memberikan kehidupan baru kepada Sawed dan anak-anaknya. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Buka ini saat aku pergi. Hati-hati nak. Sawed ingin aku memberikan uang yang aku tinggalkan untuknya kepada pemerintah. Dia masih belum memiliki keberanian untuk menghadapinya. Menghadapi semua yang terjadi. Kehilangan rahim. Ini sangat menghancurkan bagi setiap wanita. Biaya untuk Sawed sangat besar. Baik secara fisik maupun mental. Aku sangat berharap Sawed akan kembali dari perawatan di luar negeri. Jadilah kuat. Bagaimanapun hidup masih panjang. Itu cukup panjang. Halo. Apa yang sedang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Jangan datang untuk melihat ibu dan anak kami. Apakah kamu tidak akan menginginkan kami? Aku sedang rapat. Aku akan meneleponmu kembali. Halo, bagaimana kabar Presiden Su? Berapa biayanya? Ada kesenjangan yang besar. Kami tidak hanya menyesuaikannya. Dia juga memindahkan sejumlah besar uang untuk berinvestasi di pasar saham AS. Setelah mendengar kabar, dia sering mencairkan. Ada kesenjangan besar yang belum terisi. Seberapa besar kesenjangan itu? Diperkirakan 2 miliar apa? Itu terlalu berani.
Lihat paman sedang mengganti panci bubur. Kita hanya mengarang cerita untuknya. 300 juta di sini tidak bisa menutupi lubang ini. Jika ada yang salah, pasti akan menggigit kita. Tolong cari tahu apa yang terjadi di sana. Apa? Kaisar Xie berlutut. Bagaimana dengan Chen Sifu? Tidak ada kabar. Kurasa tidak ada kabar bisa berarti kabar buruk. Kalau tidak seharusnya ada kabar. Hulala bunuh jenderal. Satu langkah salah. Kehilangan segalanya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu saja. Ayo coba ini. Hai Ping, kamu tahu, aku sedang sangat menderita sekarang. Hahaha. Contohnya ketika aku pergi ke restoran di Cina. Aku suka lampunya terang. Aku suka melihat orang Cina berbicara. Hello, tidak bisa dengar. Kebetulan sekali. Aku tidak peduli sekarang. Karena aku melihat orang Cina di restoran. Aku merasakan antusiasme mereka. Semangat mereka. Mark, kamu mengamati beberapa fenomena, tapi kamu masih hanya seorang awam. Karena kamu hanya melihat permukaan dari booming itu. Beberapa kelucuan, aku tidak melihatnya. Pikirkan sesuatu yang dalam. Seperti makan. Lihat orang-orang di meja itu tadi, banyak sekali orang. Mereka menepuk bahu. Sangat sibuk, lalu bersulang. Sebenarnya mereka mungkin bukan teman baik. Apakah kamu mengerti maksudku? Ya, mengerti. Seperti gadis itu, aku baru saja melihatnya membuat toast. Sebenarnya, ada rasa malu di wajahnya. Malu mengerti. Ya tidak juga. Tapi aku harus membuat toast. Sebenarnya ini unik di Cina. Namanya mall culture, kamu mengerti? Lalu aku mengerti. Aku mengerti sedikit. Tapi Cina juga punya sesuatu. Aku sama sekali tidak mengerti. Maksudnya yang sangat halus. Oh, dan kerendahan hati. Haha, rendah hati. Kerendahan hati ya. Aku sangat berterima kasih kamu memberitahuku tentang budaya Cina. Sekarang kita punya banyak waktu bersama. Kamu mengajarkanku. Oh benar, kenapa kamu tiba-tiba kembali ke Amerika? Sekarang aku punya teman di Amerika. Yah, dia punya sesuatu. Dia ingin aku kembali dan membantunya. Jadi aku akan kembali sekarang. Oh. Berapa lama kamu akan tinggal? Kapan kamu akan kembali? Aku tidak tahu, mungkin 2 bulan, 3 bulan. 6 bulan. Aku akan merindukanmu. Si Ice, kamu belum mengalami musim dingin. Di Cina wanita tidak memberitahu pria. Mereka merindukannya, hahaha. Aku merindukannya dengan sangat murni. Kamu merindukan seluruh hidupmu. Apakah itu guru bahasa Cina? Apa maksudmu? Kamu punya rencana untuk hidupmu. Apakah kamu punya rencana hidup? Apakah kamu punya rencana? Oh. Apakah kamu bertanya apakah aku ingin menjadi guru bahasa Cina seumur hidupku? Benar. Sebenarnya, aku punya sedikit keinginan untuk menjadi guru bahasa Cina seumur hidupku. Sebenarnya aku punya sedikit ide. Aku pikir jika aku bisa menemukan beberapa partner, buka sekolah bahasa Cina. Karena aku ingin mengajar bahasa Cina kepada orang asing. Aku pikir di negara ini, tampaknya tidak banyak sekolah seperti ini. Jadi ada ruang untuk berkembang. Kamu merasa suatu hari aku berada di jalan. Saya sedang berjalan menyusuri jalan. Saya baru saja berpikir. Oh, sepertinya ada banyak orang asing di sekitar sini.
Lalu aku berpikir, aku bisa mengajar bahasa Mandarin kepada orang asing. Ini karir yang bagus. Pikiranmu sangat bagus. Tapi menurutku ketika kamu merebus air dengan sendok, bukan sendok kecil, kamu bisa merebus banyak air. Mengapa sendok? Karena kamu benar. Saat ini ada banyak orang asing di Tiongkok. Tapi juga ada banyak orang Tiongkok di Tiongkok. Kamu bisa menambahkan bahasa Inggris dan Jepang. Apa kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan di Tiongkok? Pasar terus berkembang. Semakin besar setiap hari. Orang Tiongkok punya satu anak dalam satu keluarga. Jadi kamu punya banyak peluang. Aku juga ingin menjadi investor pertamamu. Investor. Kelihatannya besar sekali. Haha, sebenarnya aku hanya ingin memulai sesuatu atas namaku sendiri. Bahkan kelas kecil pun sudah cukup. Mulailah dari yang kecil. Menurutku kamu punya kemampuan. Jadi ketika aku kembali ke Amerika, aku bisa memberitahu teman-temanku. Kami bisa memberimu uang. Jadi ketika aku kembali ke Tiongkok, kamu bisa menjadi CEO. Kita bisa mulai dari Nasdaq. Kamu kembali dari Amerika. Aku jadi CEO. Benar-benar. Mar, kamu sangat pandai bicara. Hahaha, apakah kamu tahu apa itu bicara? Aku mengerti. Kamu benar-benar mengerti. Aku tidak mengajarimu itu. Hahaha, tapi Marco, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Ya, kamu memperkenalkanku pada murid-murid, lalu memberiku semangat. Benar-benar terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Aku sangat berterima kasih telah mengajari aku bahasa Mandarin. Ajari aku satu pelajaran. Jadi malam ini aku senang. Ayo kita makan malam bersama. Bukan sarapan. Aku mau traktiran. Hahaha, jadi aku mau kasih kamu kehormatan dan rasa hormat. Kamu adalah guru bahasa Mandarinku. Jadi malam ini aku yang bayar. Oke, aku tidak akan berdebat denganmu. Tunggu kamu kembali. Ya, kamu akan jadi CEO saat aku kembali. Kamu bisa mentraktir. Oak. Datang saja. Direktur Zhang. Maka kamu bisa datang dan mencicipi sendiri. Serahkan segera ke sekretarisan. Ingat, pergi bicara langsung dengannya. Temui aku setelah selesai bicara. Masuk. Sekretaris San. Wali Kota Zhang menyuruhku mengirimkan beberapa dokumen kepadamu tentang Xie Bao masuk ke kas keempat dan penyalahgunaan dana jaminan sosial. Spekulasi pasar semangka as. Beberapa pendapat tentang penutupan posisi paksa. Harap tepat waktu di belakang layar. Serahkan ini dulu padaku. Aku ingin melihat lebih dekat. Oke. Direktur Su. Set buku kamu bagus. Aku selalu dengar kamu cukup berpengetahuan tentang sejarah. Aku tidak belajar sejarah. Tapi aku tahu tentang koleksi. Spesimen harian kelasmu asli. Apakah ada yang palsu dari buku ini? Set kamu adalah panduan cabang Korea dari Republik Tiongkok. Sekarang yang terpasang di pasar langka. Mahal. Benarkah? Oh, aku tidak tahu itu. Jika begitu, maka aku pantas mendapatkannya. Aku harus cepat mengembalikannya. Terima kasih untuk itu. Ini hadiah yang diterima sekretaris. Ya. Hari itu aku menghela nafas, bahwa membaca harus membaca aslinya. Setiap komentar vernakular, bercampur dengan kesalahpahaman para pendahulu oleh generasi berikutnya. Pendengar bermaksud, baru saja memberikan ini. Kupikir hanya beberapa buku. Cukup tersenyum. Untungnya Paman Song adalah teman seperjuanganku. Harus kembali. Oh, itu sangat dekat. Kamu membuat kesalahan. Perhatikan sopan santun di Tiongkok. Kamu bisa mengembalikannya dengan hadiah lain di masa depan. Apakah ini ingin dikembalikan atau menyakiti perasaan? Hei, tidak mungkin. Ini tidak dihitung dengan 2 gambar perkati bawang hijau. Kamu bisa mengembalikan apapun yang kamu timbang di rumah. Dali harus kembali ke Dali. Kalau tidak itu, tidak akan disebut saling membalas. Tapi bagaimana, jika aku tidak bisa membalasnya? Bukankah ini kerugian Yin Xiaoli?
Tidak heran aku pernah mendengar orang bilang bahwa Nona San tidak masuk akal. Kata masuk akal ini sangat sulit dipahami di Tiongkok. Aku tahu cinta dan alasan. Tapi tingkatannya tidak mudah dipahami. Kamu punya banyak kekuatan. Lebih banyak orang berinteraksi denganmu. Lebih banyak kontak. Hubungannya dalam. Beberapa orang tidak menginginkan apapun darimu. Tapi beberapa orang punya gambarmu. Ketika kepentingan dan emosi terjalin, sulit untuk mengatakan bagian mana yang benar. Bagian mana yang salah. Jadi cara termudah adalah dengan tidak masuk akal. Duduk. Keputusan Sekretaris San sangat tegas. Hanya bisa membuatku menatap gunung. Antara kamu dan aku, jangan bicara begitu munafik. Aku memang mendengar yang sangat menarik. Bagaimana dengan perspektifmu? Hei, apa gunanya aku? Itu semua omong kosong. Hei. Giliranmu bicara. Kamu hanya mengelak bahwa aku yang airnya jernih dan tidak ada ikan. Bukan itu yang aku katakan. Itu kalimat dari kitab Ritus. Air jernih tidak ada ikan. Jika kamu perhatikan tidak akan ada murid. Apakah kamu mengkritikku secara terselubung? Tidak perlu sendirian di dunia persilatan. Sekretaris berani sekali aku. Setiap orang punya cara berbeda. Kamu naik dengan lurus. Atau berkelok-kelok. Asal akhirnya bisa sampai ke puncak, semuanya tercapai. Jangan pusingin prosesnya. Tapi kalau nggak bisa sampai puncak gimana? Oke. Filosofi-filosofi kecil yang kamu sebutkan bisa bertahan ribuan tahun sampai sekarang. Pasti ada alasannya. Main kiri kanan, bersikap baik ke orang lain, bikin teman, pegang prinsip tengah. Itu cara jadi pejabat. Sekilas masuk akal. Memenangkan hati. Tapi ada masalahnya. Dan itu yang mungkin bikin kamu nggak bisa sampai puncak. Sekretaris Jing Tingsan ngajak diskusi. Cara jadi pejabat selama ribuan tahun. Akar-akarnya ada di masyarakat feodal. Dunia ini milik kaisar. Menteri-menteri belajar cara menyenangkan penguasa. Menyenangkan atasan. Begitu cara naik pangkat. Tapi sekarang, zaman sudah berubah. Dia nggak percaya itu sekarang. Nggak percaya alasan nggak percaya, Aisin Gioro. Dia percaya sama rakyat. Ada kejadian sebelumnya. Kekacauannya nggak kecil. Banyak nyawa melayang. Turun langsung. Ketika pemimpin maju untuk evaluasi, karena berbohong dan menutupi. Apa yang kamu bilang? Aku dengar dan rasanya nggak enak. Dia bilang ini terjadi. Karena sensitivitas politik mereka buruk. Apa itu sensitivitas politik? Dia terobsesi dengan topi hitam prestasi politik pajak. Cuma rakyat yang nggak dipikirin. Apa yang terjadi? Kamu lihat juga? Seberapa tinggi kamu naik? Kamu harus kembali ke tanah. Kita cuma nonton dengan jujur. Mengabdi kepada rakyat dengan setia. Anda bisa melakukan pekerjaan yang baik di industri jasa ini. Apa yang dikatakan Sekretaris San adalah, Ingat itu? Berorientasi pada rakyat. Hanya rakyatlah yang menjadi dasar kita. Kita ada untuk mereka. Sudut pandang ini. Tidak. Tidak peduli seberapa banyak Anda membaca itu, tidak berguna. Ini seperti mencoba memutuskan dalam ujian. Ya nilai centang buruk. 1 atau 2 coretan, sudah menentukan nilai Anda. Sudut pandang yang salah. Tidak peduli bagaimana Anda berargumen. Seberapa fasih. Anda semua mendapatkan 0 poin. Lin Jiao.
Direktur San, Anda sibuk. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan pergi dulu. Ambil perlahan. Oh, kombinasi. 0 poin salah pada pertanyaan ya, tidak. Kakak, Hei rumput laut. Saya ada keadaan darurat hari ini. Saya tidak bisa menemani Anda untuk pemeriksaan kehamilan. Kalau tidak Anda bisa membuat janji besok. tidak apa-apa kakak. Saya bisa melakukannya sendiri. Apakah Anda sendiri? Bagaimana dengan Song Siming? Mengapa dia tidak menemani Anda? Hei, apa maksudnya dia? Ketika Anda punya anak, Anda terus mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Sekarang bahkan tidak ada bayangan orang. Kakak, dia sibuk akhir-akhir ini. Sayang, aku sangat khawatir tentangmu. Baiklah, Anda periksa dulu. Silakan hubungi saya jika ada sesuatu. Sampai jumpa besok pagi. Oke. Bibi, ambilkan saya air panas untuk diminum ya. Saya membawanya sendiri. Rumput laut juga merindukan seorang pria. Jaga dirimu dengan baik saat ini. Minta kehangatan setiap hari. Peduli dengan pertumbuhan anak. Dan berbagi semua momen bahagia. Tapi, pria ini seperti udara belakangan ini. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Bahkan suaranya pelit diberikan. Hati Sawed berdebar-debar. Apakah dia mundur? Aku mulai mencari kesempatan untuk keluar. Aku perlu berbicara baik-baik dengannya. Sudah diperiksa. Dokter bilang itu anak laki-laki. Sangat-sangat jelas penisnya. Itu berdiri seperti siput kecil. Kamu senang? Senang. Kamu pulang dan istirahat dulu. Aku akan menghubungimu nanti. Aku tidak mau untuk sementara. Aku tidak bisa mendengar kamu senang sama sekali. Kamu asal-asalan padaku. Jika kamu tidak menginginkan anak ini, tolong beritahu aku langsung. Masih belum terlambat. Berhenti memikirkannya. Aku ada urusan sekarang. Aku akan menghubungimu nanti. Bisakah kamu datang dan menemaniku malam ini? Oke, tutup dulu. Aku tidak bisa mengambil kasus ini. Kenapa kamu tidak menggantinya? Aku merasa seperti terjebak sekarang. Mereka hanya perasaan untukmu. Tidak bisa masuk dari semua sudut. Dan itu tertutup. Oh benar. Ada kabar dari Cheng Sifu? Tidak. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku takut dia akan meneleponku dari kantor, hanya mencari masalah. Biarkan dia saja.
Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijawab. Telepon dimatikan. Bibi, Hei, jangan sentuh. Bibi, cepat. Ada apa? Oh, tentu saja. Ya, pergi dan lihat di mana kelinci putih besarmu. Cuci tanganmu dan sentuh kelinci putih besarmu. Kenapa bisa begitu? Mata merah menangis seperti ini. Tidak. Ini hormon kehamilan. Perubahan suasana hati. Hormon kehamilan apa? Perubahan suasana hati. Apakah dia menggertakmu? Bagaimana dia bisa menggertakku? Dia tidak menghabiskan uang untuk sisa hidupnya. Apakah kamu memberikannya semua padaku? Apakah kamu pikir baik untuk memberikanmu uang? Apakah dia datang untuk melihatmu 2 hari ini? Apakah aku menemanimu? Dia sibuk akhir-akhir ini. Jika aku tidak salah, dia mengambil uangnya. Membeli ketulusannya untuk sisa hidupnya. Dia terikat denganmu sekarang. Apakah kamu mengerti? Kamu? Jangan bodoh, jangan berharap dia bercerai. Apakah kamu mendengarku? Rumput laut. Rumput laut. Kamu masih bersikeras melahirkan anak ini, meskipun ayahnya tidak menginginkannya lagi. Apakah kamu memikirkan ini? Ini bukan lelucon. Apa yang bisa kulakukan? Dia sudah menendangku. Jika kamu lembut hati sekarang, ini akan menguburmu untuk sisa hidupmu. Setiap menit dan setiap detik sejak itu, kesalahanmu akan bergetar di depan matamu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Apa yang kamu lakukan saat itu? Pernahkah kamu memikirkannya? Aku ingin menunggu. Menunggu dia memberitahuku. Ketika dia tidak menginginkanku, aku akan memutuskan.
Tian Liang baru-baru ini belajar bagaimana. Ayah, mengapa kamu hanya membuka mulutmu untuk belajar bagaimana? Belajar bagaimana? Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dibicarakan? Ya. Kamu bilang begitu. Ayah baru sadar. Sepertinya setiap kali aku bicara denganmu aku selalu mengatakan ini. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Ini salah ayah. Apa yang disukai putrimu? Suka mendengar tidak tahu apa-apa. Jadi maukah kamu memberitahu ayah apa yang kamu suka? Untuk mengatakan apa yang aku minati, kamu tidak tertarik. Mengapa memaksa kami berdua duduk di sini? Silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ini kesalahan ayah. Sibuk dengan pekerjaan selama bertahun-tahun, mengabaikan pertumbuhanmu. Setelah sesuatu terlewat itu tidak bisa digantikan. Xiao Miao. Ayah hanya ingin kamu di masa depan. Baik dalam masa baik maupun buruk. Belajar untuk menjadi kuat. Tidak peduli apa yang orang di sekitarmu katakan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Ayah mungkin tidak membawa kamu kemuliaan apapun. Tapi hal-hal ini, kamu bisa mendapatkannya melalui usahamu sendiri. Kamu masih memiliki jalan panjang dalam hidupmu. Ayah ingin kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Bebas dari gangguan luar. Pegang teguh jalan yang kamu pilih. Belajar untuk bertahan. Ayah, mengapa kamu mengatakan itu seperti pesan perpisahan? Aku akan kesulitan nanti. Tidak terlambat bagimu untuk mengajariku lagi. Ting ting. Ayah takut. Mungkin kamu akan menghadapi kesulitan di masa depan. Ketika kamu membutuhkan bantuanku, aku tidak bisa membantumu. Nasibku tidak akan seperti ini. Sungguh perbedaan. Kamu telah membantu orang lain seumur hidupmu. Sekarang giliran putrimu. Kamu tidak bisa membantu. Tidurlah. Tidurlah, 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 tidurlah milikmu. Aku harus mengerjakan PR-ku. Alga telah mulai berkonfrontasi. Takdir untuk ditinggalkan. Setelah Song Siming memberinya 5 juta pagi itu, tidak pernah muncul lagi. Telepon dalam beberapa hari pertama. Dia selalu menutup telepon setelah beberapa kata yang asal-asalan. Telepon kembali dalam 2 hari. Selama kamu melihat nomor kamu sendiri, dia langsung mematikannya. Pria yang berguling-guling di tempat tidur. Pria yang berbicara manis kepada dirinya sendiri di tempat tidur. Pria yang bersumpah dengan dirinya sendiri di tempat tidur. Pergi tanpa pamit. Saawed bisa saja menggunakan telepon lain untuk mengujinya. Lihat apakah dia sengaja menghindari dirinya sendiri. Tapi hari, seaweed sedang sibuk mengambil lukisan, seni jalanan. Saat jari kamu menyentuh tombol, seperti daging yang masuk ke penggiling daging, berubah menjadi bubuk, nyeri yang menyiksa. Bagaimana jika dia mengangkatnya? Apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu ingin memberinya lebih banyak waktu? Ketika dia cukup berani untuk mengatakan pada dirinya sendiri untuk berpisah.
Aku salah membaca. Saat aku mengucapkan aku mencintaimu, sebenarnya itu sudah hilang. Ingat kembali. Antara dia dan Song Siming, kecuali yang berani, tertoreh di hati kebahagiaan pengiriman tempat tidur. Apa yang tersisa? Perat by semakin membesar hari demi hari. Aku bahkan tidak bisa menutupinya. Anak itu, aku sangat menantikan hari itu tiba. Beritahu dunia. Aku adalah hasil dari hubungan yang buruk. Aku tidak punya ayah. Saat kamu muncul di sampingku, air matamu tidak berani berbicara. Seaweed and Gat. Aku pernah melihat artikel yang sedikit dibuat-buat oleh saudariku. Wanita itu berkeliling dunia. Kembali ke rumah mantan kekasih sebagai tamu. Pria yang pernah mencintai dirinya akan mata ikan sendiri. Tambahkan ke istrinya yang sekarang. Saat itu, wanita itu menangis seperti seawed. Milik mataku hilang. Halo, Mama ayo foto. Papa ada di sini. Halo siapa? Old Song lagi ngapain? Ini dia. Ide foto keluarga datang dari Song Siming. Di hatinya, semakin gelisah. Mungkin tak banyak lagi reuni keluarga. Halo. Siapa yang telepon tadi? Yang mana tadi? Ini tadi telepon umum. Lihat tangga di lantai 2. Kalian berdua naik dari lantai 2 malam ini. Naik ke lantai 4 untukku. Latih pasukan 1000 hari. Pakai pasukan sekejap. Malam ini apapun yang terjadi, ambil itu untukku. Kau tahu mati.
Penjaga. Jam 12. Kalian berdua bergerak bersih ya. Kerjakan tugas ini untukku. Cengke ya. Hei, aku mau telepon. Halo, Abang nggak bisa ngontrol. Kalau aku nggak salah, pasti ada sesuatu pada mereka. Waktu aku tanya tadi, dia bahkan nggak berani lihat aku. Ini banyak banget untungnya buat dia. Tinggalkan aku tangan ini. Mau memeras di masa depan. Aku kasih tahu ya bro. Mereka nggak bisa menyerahkannya padaku. Kamu bilang gimana? aku sibuk. Aku nggak kirim. Pergi sendiri. Li Luyuan.